Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, di video short sekitar bulan Desember lalu, saya membuat ekoenzim. Sekarang setelah 3 bulan lebih, waktunya kita untuk panen. Dan nanti kita akan sekaligus aplikasikan hasil panenan ekoenzim ini untuk menyemprot tanaman aglonema nanti. Ekoenzim ini dulu saya buat dari limbah kulit buah-buahan, dan ada juga saya tambahkan buah-buahan utuh. Buah-buahan utuh yang saya tambahkan itu adalah pisang dan jeruk limau untuk aromanya. Nah, sekarang saya udah siapkan botol air mineral ukuran 1,5 liter dan juga saringan. Saringan yang saya gunakan itu yang lubang-lubangnya halus. Selain itu saya juga tambahkan untuk saringannya ini kain kasa agar nanti benar-benar tidak ada serat-seratnya yang kasar yang masuk ke botol tersebut. Karena kalau ada serat yang kasar, takutnya nanti pada saat kita mengaplikasikannya untuk tanaman, dia akan menyumbat lubang semprotan. Sebelumnya kita akan coba cek dulu bagaimana kondisi dari ekoenzim yang saya buat ini. Ekoenzim yang baik itu dia biasanya tidak ada jamur. Itu yang proses fermentasinya benar-benar kedap udara. Nah, kalau yang ini yang saya buat lumayan tidak ada jamurnya. Karena kalau yang biasanya ada jamur itu dia menutupi permukaan, terlihat berwarna-warna putih. Tapi bukan berarti ekoenzimnya yang seperti itu gagal. Dan ini dari aromanya sudah tercium aroma fermentasi, bau-bau asam agak manis gitu. Itu menandakan fermentasinya berjalan dengan baik. Dan ekoenzim ini bukan hanya bisa kita gunakan untuk tanaman saja, tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari di rumah tangga, seperti untuk membersihkan lantai, dan juga bisa digunakan untuk mencuci buah dan sayuran. Jadi dengan kita mengolah sampah yang ada di rumah tangga, terutama yang sampah organik untuk menjadi ekoenzim, itu tidak akan rugi karena ada banyak sekali manfaatnya dan juga bisa disimpan lama. Oh ya teman-teman, saya akan bahas kandungan nutrisi dari ekoenzim yang saya buat ini, yaitu dengan menambahkan pisang. Penambahan buah pisang itu saya lakukan karena pisang kaya akan kalium, fosfor, dan kalsium. Di mana kalium merupakan mineral yang membantu mendorong pertumbuhan tanaman. Dan juga dia membangun ketahanan terhadap hama dan penyakit. Serta kalium ini juga membantu batang tanaman menjadi kokoh. Yang kedua, mengandung fosfor. Fosfor ini juga mineral yang mempengaruhi pembuahan dan pembungaan. Selain itu juga penting untuk pertumbuhan akar dan tunas, serta membantu perkecambahan dan mempertahankan hidup benih. Jadi teman-teman, fosfor ini sangat membantu kalau teman-teman ingin menyemai biji kacang-kacangan atau sayuran. Lalu pisang juga mengandung kalsium, dan kalsium merupakan mineral yang paling penting di dalam tanah. Sebab kalsium itu adalah bahan dari dinding sel yang berkaitan dengan pembangunan akar dan titik tumbuh batang. Dan juga kalsium membantu membuka tanah untuk memungkinkan menerima banyak oksigen. Karena itulah kadang-kadang kan dalam proses pengolahan tanah, petani sering juga menambahkan kalsium. Biasanya dia berupa bubuk mirip seperti dolomit. Itu dia ditabur sebelum tanah digunakan atau ditanami kembali. Karena kandungan mineralnya yang baik itulah, makanya saya menambahkan untuk nanti bisa digunakan menjadi pupuk yang sifatnya bisa merangsang tunas tanaman. Nah, ini sudah selesai. Kita dapatnya hampir sekitar 1,5 liter ya. Nah, ini saya langsung aplikasikan. Untuk pengaplikasikannya seperti halnya POC lainnya, kita menggunakan perbandingan 1:10. Jadi untuk ekoenzim ini jangan digunakan begitu saja ya teman-teman, karena dia bersifat asam. Yang ada nanti malah akar-akar tanaman kalau kita langsung guyur ke tanaman, malah akarnya membusuk.
Sekarang saya akan menggunakan untuk menyemprot tanaman aglonema yang masih tunas. Ada yang baru tumbuh seperti ini, yang baru muncul tunas, maupun yang sudah berdaun sekitar 2-3 daun. Untuk pengaplikasiannya, saya biasanya menyemprotkan di daun dan juga ke media tanamnya. Ini di sini ada baby aglonema mahaseti, Pride of Sumatra, Ruby Komkom Orange, Dude White, Lady Valentine, ada juga baby Wulandari, dan beberapa lainnya saya tidak ingat juga. Untuk spray pada baby aglonema ini biasanya saya lakukan seminggu 2 kali penyemprotan dengan konsentrasi yang lebih encer. Bukan hanya yang jarum-jarumnya sudah panjang yang saya semprotkan, saya spray, tapi juga yang masih belum muncul atau yang masih baru muncul seperti ini, itu juga saya spray. Gunanya yaitu untuk mempercepat proses pecahnya mata tunas. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat video yang saya memanen anakan aglonema sucsom, kemudian bonggol bawahnya saya bagi 2. Nah, ini dia sudah muncul sekitar 4 tunas baru. Tapi saya tidak tahu apakah yang 2 lainnya itu akan bisa naik, karena sepertinya yang 2 ini dia dominan. Bisa-bisa nanti yang lain akan kalah. Tapi mudah-mudahan dengan kita bantu nutrisi yang cukup, nanti yang kecil-kecil itu juga bisa naik. Teman-teman, itulah manfaat dari ekoenzim yang saya buat. Selain untuk menambah nutrisi tanaman, juga bisa menjadi pestisida alami. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan ditunggu ya video-video berikutnya. Dah.